Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polda Bali mengungkap jaringan penipu love scamming Kamboja di 5 lokasi di Denpasar dan menangkap 38 orang tersangka. Menteri Pariwisata menyoroti dampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan penurunan hunian hotel di Bali. Nikmati akhir pekan dengan keindahan panorama matahari terbenam di Pantai Kelan, Badung. Pesona Pulau Dewata Bali tidak ada habisnya. Spot baru bermunculan dan menawarkan pengalaman unik berwisata. Di Pantai Kelan, Badung, wisatawan tidak hanya bisa menikmati suasana senja saat matahari terbenam, namun juga melihat dari dekat pesawat terbang yang landing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Perpaduan sunset dan sensasi melihat pesawat terbang inilah yang menjadi pengalaman tersendiri bagi wisatawan yang berlibur di kawasan wisata ini. Pantai Kelan berada tepat di belakang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sehingga menawarkan pemandangan dramatis. Pantai Kelan menjadi alternatif baru selain Pantai Kuta, yang saat ini sudah jenuh dengan wisatawan. Pantai Kelan juga berpasir putih dengan ombaknya yang tenang sehingga aman bagi keluarga untuk berenang. Kalau saya sih suasana pantainya ini ya Pak, terus lagi ombaknya juga aman kalau untuk mandi, terus kulinernya juga banyak, macem-macem. Terutama itu sunsetnya sih. Sunset ya. Sunsetnya kan kita lokasinya di belakang bandara, jadi kalau ngambil view pas ada pesawat turun itu bagus banget. Selain itu, di pantai ini juga menawarkan beragam kuliner dan jajanan yang bisa dinikmati sambil menunggu matahari terbenam. Menurut saya sih di sini sunsetnya bagus, terus kayak ada pesawat landingnya juga bagus. Jadi itu yang membuat daya tarik di sini, Pak ya? Iya, Berarti menghabiskan akhir pekan atau liburan pasti ke sini, Pak ya? pasti ke sini. Udah sering ke sini. Tidak sering. Ini biasanya sama siapa, Pak? Sini Sama teman. teman ya. Jadi senang, Pak, melihat suasana pantai ini. Senang. Pantai Kelan selalu ramai dikunjungi wisatawan, apalagi saat hari libur. Selain banyak menawarkan hiburan, tiket masuk ke Pantai Kelan juga tidak mahal. Pengunjung cukup membayar tarif parkir motor sebesar Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Inilah kuliner lawar gurita. Kuliner ini dapat dibeli di sebuah kedai sederhana di kawasan Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Lawar gurita dibuat dengan bumbu khas bernama basa selem khas Bali. Daging gurita yang telah dibersihkan selanjutnya direbus dan ditiriskan. Makanan ini rasanya berbeda dibandingkan lawar lain karena berbahan baku gurita dan bumbu khusus. Daging gurita matang selanjutnya dipotong kecil, kemudian dicampur dengan parutan nangka muda serta basa selam. Guritanya udah tahu tuh datang, saya cuci terlebih dahulu, habis itu saya buang di kepalanya kotorannya, saya rebus, langsung rebus. Rebusnya 5 menit saja sampai air mendidih, saya angkat dan cuci kembali. Habis dicuci baru saya potong kecil-kecil yang kalau di istilah Balinya di daerah saya itu diramas namanya, yang potong kecil-kecil. Setelah itu baru saya proses untuk pengolahan sebagai lawar dan dicampur dengan nangka. Nangka Ya, dan dicampur dengan nangka. Ini menggunakan bumbu Bali ya, Bu? Ya, dengan bumbu Bali. Ya. Bukan bumbu genap.
bumbu Bali yang bisa dibilang di daerah saya sih dibilang bumbu selam ya, bahasa selam dibilang, bukan bumbu genep. Kalau ada beberapa orang yang bilang bumbu genep, kalau di sini bumbu genep dipakai lawar dibilang cukup urap nanti di sini. Lawarnya berasa, bumbu Balinya berasa banget, terus pedesnya berasa, beda banget sama lawar sapi dan ayam yang ada di Bali. Jadi guritanya berasa Pak ya? Beda. Guritanya berasa banget. Apakah setiap berkesempatan aja menyantap ini Pak? Iya. Untuk harga bagaimana Pak? Menurut Mbak? Harganya terjangkau, sangat terjangkau. Makanan ini rasanya berbeda dibandingkan lawar lain karena berbahan gurita dan bumbu khusus. Harga satu porsi cukup terjangkau, yakni hanya Rp20.000. Setiap harinya, kedai makan ini dibuka mulai pukul 11 siang hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bali memiliki berbagai aneka kerajinan tangan tradisional yang masih ditekuni hingga saat ini. Salah satunya kerajinan kendang khas Bali. Kendang ini merupakan salah satu alat tradisional dari perangkat gamelan Bali. Kerajinan membuat kendang ini masih ditekuni Iputu Gede Santika di Desa Gulingan, Mengwi, Badung. Jelantik mewarisi keterampilan membuat kendang ini secara turun-temurun dan menjadi mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Kendang tradisional Bali dibuat dari bahan baku kayu nangka pilihan karena memiliki serat yang padat. Setelah itu, kayu dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu, lubang harus ditutup menggunakan kulit sapi yang telah diproses sedemikian rupa. Tahap terakhir adalah penyetelan suara kendang. Jelantik melakukannya dengan sangat teliti agar menghasilkan suara yang pas untuk dipadukan dengan perangkat gamelan Bali lainnya. Ada proses kayu, yaitu sebagai ininya kendang, kemudian ada tahap proses pengolahan kulit. Kemudian dari sana ada terjadi perakitan, kemudian proses penyetelan atau stem daripada suara kendang. Kami menggunakan kayu yang memang memiliki serat yang padat. Salah satunya yang memang kami pakai adalah bahan dari kayu nangka atau jenis kayu lain yang memang memiliki serat yang padat. Proses membuat paling cepat dan lamanya berapa ini? Kurang lebih kisaran dari 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung proses pengeringan kayu, kemudian sampai pada tahap terakhir perakitan dan penyeteman suara daripada kendang. Untuk kulitnya lagi kulit apa dipakai? Pakai kulit sapi. Dari sini ada dari kendang kecil namanya kendang angklung, kemudian ada lebih besar lagi ada jenis kendang plegongan atau sejenis kendang bebatelan. Kemudian ada kendang bebarongan atau kendang penyalah, dan terakhir ada jenis kendang pepangulan, termasuk di dalamnya kendang beleganyur, kendang petegak atau kendang gong lelambatan. Untuk satu kendang, jelantik bisa menyelesaikan hingga 1 bulan, tergantung proses pengeringan kayu serta ukuran kendang. Setelah melalui tahap ini, maka kendang siap dijual. Harganya mulai Rp500.000 hingga Rp6 juta per kendang atau per pasang kendang. Peminat kendang ini sebagian besar adalah seniman tabu, serta beberapa sekegong di desa seluruh kabupaten di Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Ada yang baru di objek wisata Taman Tirta Gangga di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem. Pengunjung kini bisa melihat catatan sejarah Karangasem di Museum Astegangga. Bangunan museum ini memanfaatkan lahan kosong yang tersisa di Taman Tirta Gangga dan merupakan inovasi untuk menarik pengunjung agar tidak monoton dengan objek wisata yang tersedia saat ini.
Di museum ini, pengunjung bisa melihat sejarah berdirinya Taman Tirta Gangga dan berbagai peninggalan kerajaan Karangasem. Mulai dari 10 keris pusaka peninggalan Raja Karangasem, kain songket Raja Singa, senjata perang, hingga jam kuno milik kerajaan. Museum Astagangga menjadi yang pertama di antara puri-puri di Bali yang memberikan penghormatan kepada leluhur. Begini, kita sebagai generasi penerus daripada Kerajaan Karangasem, terutama Raja terakhir, Raja ke-14 yang telah membangun Taman Tirta Gangga ini, kita sebagai generasinya ingin membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh generasi penerusnya juga. Sehingga badan pengelola yang terdiri daripada keluarga Puri Agung Karangasem itu membuat suatu gedung museum dan juga gedung balai lunjuk, di mana nanti museum itu akan dibangun dan ditempatkan peninggalan sejarah yang ada di Kerajaan Karangasem seperti keris pusaka, foto-foto kerajaan, yang mana di sana nantinya akan bisa membuat suatu edukasi terhadap masyarakat bahwa generasi penerusnya bisa untuk melestarikan budaya dan adat di Kerajaan Karangasem. Bangunan museum berbentuk segi 8 dengan arsitektur yang terinspirasi dari Balai Lunjuk di Taman Ujung Karangasem. Nama Astagangga sendiri diambil dari kata Asta yang berarti 8 dan Gangga yang merujuk pada Taman Tirta Gangga. Di lantai 2 museum berdiri patung Raja Karangasem ke-14 yang tingginya sekitar 3 meter dan terbuat dari tembaga. Patung menghadap ke timur laut arah Pura Bukit dan Pura Lempuyang yang diyakini sebagai pusat spiritual leluhur Raja Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.